Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Eksklusif berdunia suara kori cilik asal Kalimantan Tengah, Muhammad Nazmi Alvaro juara 3 MTQ Internasional Iran dan juara MTQ di berbagai negara. Di media sosial kini tengah viral sosok Muhammad Nazmi Alvaro, kori cilik asal Indonesia, siswa Pondok Pesantren Al-Kautsar, Tangerang Selatan yang menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Ya, Alvaro tampil memukau dalam acara peringatan Hari Al-Quran Nasional di Iran yang ditayangkan di program televisi populer Mahfel dengan membacakan ayat 23 hingga 26 surat Al-Baqarah. Dan tim silat pun secara eksklusif berkesempatan menemui sang kori cilik yang telah tiba di Indonesia. Kemarin ini sebelum bulan puasa dipanggil ke TV Mahfel Iran dan di sana diminta penampilan di TV tersebut dan alhamdulillah sambutannya baik sekali dan viral. Setiap kali ada lomba pasti orang tua saya selalu mendukung, selalu memotivasi, menyemangatin saya untuk bisa berkompetisi. Lahir pada tanggal 23 Juli tahun 2013, Alvaro mulai menunjukkan bakat dalam melantunkan Al-Quran sejak kecil. Alvaro yang berasal dari Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebelumnya juga sukses menjadi juara ketiga di Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional Al-Ahmed 2025 di Irak. Ini merupakan prestasi internasional ketiganya setelah sebelumnya ia menjadi juara 1 di MTQ Tijan An-Nur Qatar 2024 dan MTQ Tahbir Uni Emirat Arab tahun 2024 di usianya yang baru 11 tahun. Saya pertama kali ikut MTQ Internasional itu waktu di Qatar. Alhamdulillah di sana mendapatkan juara 1. Kedua, mencoba untuk ikut MTQ Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Alhamdulillah saya dinyatakan jadi juara 1. Sangat-sangat bangga kita punya kori perwakilan Indonesia dan bisa menjadi juara dunia. Dan Indonesia bisa menjadi juara dunia itu aku merinding. Aku berdiri tuh. Dan inilah eksklusif merdunya suara Alvaro di kamera tim silat saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah sih ya, maksudnya bener-bener kaget. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini ya. Apalagi Al-Quran itu kan ayat suci yang istimewa juga.
Eksklusif diliput tim Silet, merdunya suara Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Al-Ausi datang ke Jakarta, pimpin sholat maghrib dan bukber anak-anak yatim di Yayasan Al-Anwar Krukut, Jakarta Barat. Jakarta kedatangan tamu istimewa di bulan suci Ramadan kali ini. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Imam Masjidil Haram dan juga Qori Internasional melakukan safari dakwah ke TPQ di Jakarta Barat. Terkenal dengan suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Ausi disambut dengan hangat dan sukacita oleh 100 anak yatim piatu serta para santri. Syekh Abdurrahman bahkan memimpin buka puasa dan sholat maghrib bersama di lokasi. Dan inilah liputan eksklusif tim Silet dari kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Ausi ke TPQ di Jakarta Barat hingga suara merdu Syekh Abdurrahman saat melantunkan surat Al-Fatihah di kamera tim Silet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai seorang muslimah ya pasti senang banget ya gitu. Pasti itu suatu kebanggaan gitu ngeliat. 10 tahun menjalin hubungan dengan Indonesia membuat Syekh Abdurrahman Al-Ausi merasa seperti di rumah sendiri. Dan sebelum menjadi imam sholat maghrib di TPQ Jakarta Barat, Syekh Abdurrahman juga sudah lebih dulu menjadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Lantas, adakah perbedaan yang dirasakan Syekh Abdurrahman Al-Ausi saat menjalankan bulan suci Ramadan di Indonesia dengan di Arab Saudi? لماذا اخترت إندونيسيا وأي شيء أنت تريد في إندونيسيا هكذا؟ اخترنا إندونيسيا أولا بفضل الله عز وجل ثم بفضل شعبها الطيب المبارك. Saya memilih Indonesia karena memang Masya Allah masyarakatnya itu begitu senang dengan agama Islam, juga begitu terbuka dengan orang-orang yang datang. Saya merasa di sini itu seperti rumah saya sendiri. Saya juga banyak-banyak berterima kasih, banyak-banyak bersyukur. يكون الإنسان طيب لكن بفضل الشعب الإندونيسي أنا بين أهلي الآن الحمد لله فلا يوجد فرق ولله الحمد ما شاء الله تبارك الله اللهم يدم علينا وعليكم النعم ويحفظنا وإياكم ويبارك لنا ولكم ويجعلنا وإياكم من المسلمين الذين في كل مكان هم يجدون وطنا لهم ولله الحمد الله يبارك فيك. Sebenarnya untuk perbedaan antara Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di Arab Saudi tidak ada perbedaan karena saya sama-sama merasa di sana keluarga saya, di sini juga keluarga saya gitu. Beliau juga orangnya ahli Al-Quran ya. Masya Allah suaranya indah sekali. Kalau kita lagi sholat itu dengarin beliau imam itu merdu, tapi merdunya gimana gitu. Dia punya ciri khas sendiri dan itu kita terbawa dalam suasana itu. Sholatnya itu walaupun 1 jam misalkan itu nggak terasa. Para selebritis juga bersuara merdu saat mengaji. Tim Silet secara eksklusif meliput artis mengaji. Sementara itu, ranah selebritis tanah air juga mencatat keberadaan para pesohor negeri yang memiliki suara yang amat merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah Cuping Topan dan King Faas, putra dari Fairuz Arafik. Dan inilah merdunya suara mereka. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Setiap hari itu kan ngajiin adek kan, pengen jadi contoh kan, jadi nanti setiap hari ngaji biasa kakek Ijaz masuk semangatin gitu biasanya.